Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proposal usaha Berry Bites kami. Perkenalkan, nama saya Aji Regina Devi dengan NIM 64242020. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila dengan NIM 64242401. Perkenalkan, nama saya Ria Datul Jana dengan NIM 64242381. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadhani dengan NIM 64242112. Saat ini, kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat semakin meningkat. Kondisi ini menciptakan kebutuhan akan camilan yang tidak hanya praktis dan enak, tapi juga bergizi. Namun, pilihan camilan sehat yang tersedia di pasaran masih cukup terbatas. Melihat peluang tersebut, kami menghadirkan Berry Bites, yaitu cemilan berbahan dasar stroberi segar yang kaya akan vitamin, serat, dan antioksidan. Produk ini menggabungkan dessert keju dan stroberi tanpa menggunakan bahan pengawet, sehingga lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, kami menggunakan bahan alami yang berkualitas. Berry Bites juga memiliki tampilan yang menarik serta konsep yang sesuai dengan selera generasi muda. Oleh karena itu, Berry Bites tidak hanya menjadi solusi camilan sehat, tapi juga memiliki potensi sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Next. Di sini visi kami, Berry Bites menjadi cemilan sehat yang inovatif, berkualitas, dan terpercaya. Selain itu, kami juga ingin memotivasi masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat, khususnya di kalangan anak muda. Dan misi kami yang pertama, kami menawarkan produk camilan sehat yang dibuat dari buah stroberi dengan harga terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Yang kedua, terus mengembangkan inovasi produk yang menyeimbangkan antara rasa dan kesehatan. Yang ketiga, membangun brand yang menarik dan modern dan sesuai dengan gaya hidup generasi muda saat ini. Yang keempat, menjaga kualitas dan kebersihan produk melalui proses produksi yang bersih dan memenuhi standar. Dan yang terakhir, ikut berpartisipasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan pola makan yang sehat. Next. Selanjutnya ada struktur. Pada posisi Direktur Utama ada Muhammad Saripudin. Tugasnya menetapkan tujuan usaha, menyusun pernyataan misi, serta menentukan langkah-langkah strategis yang akan dijalankan. Mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis, mengawasi kinerja setiap divisi agar tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, membangun dan menjaga hubungan kerjasama dengan rekan bisnis. Dan yang terakhir, menganalisis perkembangan usaha serta menyusun rencana jangka panjang untuk mendukung keberlanjutan dan kemajuan usaha. Pada posisi produksi ada Zahra Salsabila, tugasnya mengolah dan memproduksi bahan mentah menjadi produk dessert keju stroberi, memastikan rasa, konsistensi, dan penampilan produk tetap terjaga, mengawasi kebersihan dan higienis selama tahap produksi, mengatur persediaan bahan baku dan memastikan ketersediaannya, dan yang terakhir menciptakan variasi produk yang inovatif. Pada posisi marketing ada Rafli Ramadhani, tugasnya membuat rencana pemasaran, baik secara online dan offline, mengatur platform media sosial, serta menghasilkan konten iklan yang menarik, melaksanakan analisis pasar, dan mengetahui keinginan konsumen, menjalankan kegiatan promosi, menawarkan diskon atau paket produk, dan meningkatkan kesadaran merek, mempertahankan interaksi dengan pelanggan. Pada posisi keuangan ada Aji Regina Devi, tugasnya mengatur uang yang masuk dan keluar, membuat laporan keuangan, mengelola anggaran untuk kegiatan operasional dan produksi, menentukan biaya dasar produksi, dan menetapkan harga jual. Dan yang terakhir, memantau penggunaan dana agar efektif dan jelas. Pada posisi operasional, ada Ria Datul Janah, tugasnya mengorganisir kegiatan sehari-hari agar bisnis berjalan dengan baik, mengatur proses pengiriman produk kepada konsumen, merencanakan jadwal produksi serta penjualan, memastikan koordinasi antara divisi berjalan efektif, mengatasi masalah teknis dalam operasional harian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada key partner.
Case Partners Berry Bites merupakan mitra yang mendukung kelancaran produksi dan pemasaran produk. Mitra tersebut meliputi Dahlia Baker Smart sebagai pemasok bahan baku utama seperti keju, whipped cream, SKM, dan bahan pelengkap lainnya. Lalu ada Infinity Art Design sebagai penyedia desain dan percetakan stiker kemasan, bahan untuk memperkuat identitas merek. Lalu ada Gudang Packing ID sebagai pemasok kemasan Mika yang menjaga kualitas dan tampilan produk. Lalu ada Cafe Fotokopi sebagai mitra percetakan banner dan poster untuk mendukung kegiatan promosi. Selanjutnya ada Key Activities. Key Activities Berry Bites meliputi kegiatan utama yang mendukung proses produksi hingga pemasaran produk, yaitu produksi, menyiapkan bahan baku, mengolah produk, serta memastikan kualitas rasa dan kebersihan. Lalu ada pengepasan, mengemas produk dalam kemasan yang aman dan menarik, serta menempel identitas merek. Lalu selanjutnya promosi media sosial, memasarkan produk melalui Instagram dan WhatsApp dengan konten promosi serta interaksi dengan pelanggan. Selanjutnya pengiriman produk, mengelola pesanan dan memastikan produk sampai kepada konsumen dengan aman dan tepat waktu. Selanjutnya ada Key Resources Berry Bites adalah sumber daya utama yang mendukung kelancaran produksi dan operasional usaha. Sumber daya tersebut meliputi yang pertama ada bahan baku seperti keju oles, whipped cream, SKM, egg drop, slice strawberry, dip glaze, dan buah strawberry. Untuk bahan kemasannya ada stiker, Mika, kantong plastik, dan sendok plastik. Selanjutnya ada peralatan produksi seperti mixer dan wadah baskom. Lalu ada value proposition. Berry Bites adalah keunggulan yang ditawarkan untuk memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan, yaitu yang pertama memiliki rasa manis dan tekstur lembut yang lezat. Lalu yang kedua menggunakan bahan-bahan berkualitas untuk menjaga cita rasa dan kebersihan produk. Yang ketiga disajikan dengan tampilan yang menarik dan estetik. Yang keempat cocok bagi pecinta dessert sebagai cemilan atau hidangan penutup. Yang kelima ditawarkan dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir menggunakan kemasan yang aman, praktis, dan menarik. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama untuk menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui membuka stand di depan kampus UPSI Margonda, sehingga pelanggan dapat dengan mudah melihat, mencoba, dan membeli produk secara langsung. Selain itu, interaksi tatap muka dengan konsumen membantu Berry Bites memahami kebutuhan pelanggan dan menciptakan hubungan yang lebih kuat. Yang kedua, memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp sebagai sarana promosi, komunikasi, dan penjualan. Melalui platform ini, pelanggan dapat memperoleh informasi produk, promo, serta melakukan pemasaran dengan lebih mudah. Media sosial juga memungkinkan Berry Bites memberikan pelayanan yang cepat, menerima pemasukan pelanggan, dan menjaga hubungan baik dengan konsumen secara berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada bagian channel. Nah, bagian channel ini menjelaskan bagaimana Berry Bites menyampaikan produk kepada pelanggan dan memudahkan mereka dalam melakukan pembelian. Channel juga merupakan jalur komunikasi dan distribusi yang digunakan untuk menjangkau konsumen. Nah, di sini Berry Bites menggunakan dua jenis channel. Yang pertama yaitu awareness channel dan yang kedua yaitu purchasing channel. Pertama, awareness channel yaitu saluran yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk Berry Bites. Nah, untuk itu kami memanfaatkan Instagram _berry.bites sebagai media promosi digital melalui foto, video, dan konten menarik yang dapat menjangkau target pasar secara luas. Nah, selain itu, kami juga menggunakan banner dan poster sebagai media promosi offline untuk memperkenalkan produk kami kepada masyarakat dan meningkatkan daya tarik konsumen.
Yang kedua, ada purchasing channel, yaitu saluran yang memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian produk Berry Bites. Berry Bites menyediakan stand penjualan di depan kampus UPSI Margonda sehingga pelanggan dapat membeli produk secara langsung. Selain itu, kami juga melayani pemesanan secara online melalui Instagram dan WhatsApp sehingga pelanggan dapat memesan dengan lebih praktis tanpa harus datang ke lokasi penjualan. Nah, dengan kombinasi channel online dan offline ini, Berry Bites dapat menjangkau lebih banyak konsumen, membangun kesadaran merek, serta memberikan kemudahan dalam proses pembelian produk. Selanjutnya, di sini ada customer segment. Nah, di customer segment ini adalah penentuan customer segment ini sangat penting buat usaha Berry Bites kami, supaya produk yang kami buat bisa benar-benar terjual ke konsumen yang tepat dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, dari hasil analisis kami, ada 4 kelompok utama yang kami jadikan target pasar dari produk Berry Bites. Yang pertama ada kalangan remaja atau Gen Z yang sudah kita ketahui kalau remaja sekarang suka banget mencoba hal-hal baru yang lagi tren. Nah, apalagi kalau produknya estetik. Jadi itu kesannya kayak sangat menarik untuk dibagikan ke sosial media. Yang kedua, pelajar dan mahasiswa. Nah, kami sebagai mahasiswa seringkali butuh sweet escape atau cemilan manis di sela-sela padatnya jadwal kuliah atau saat mengerjakan tugas untuk menambah mood kami. Yang ketiga, tentu saja para pecinta dessert dan makanan manis. Nah, target pasar yang ketiga ini sangat tepat bagi produk kami, karena mereka memang sudah punya kebiasaan rutin untuk mengonsumsi makanan manis sebagai dessert. Nah, yang terakhir, ada konsumen yang mencari dessert premium tapi dengan harga terjangkau. Target pasar ini sebetulnya yang jadi daya tarik terbesar bagi produk kami. Kami ingin memberikan sensasi menikmati dessert dengan cita rasa mewah dan kualitas premium, tetapi harganya tetap ramah di kantong, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya di sini ada cost structure atau struktur biaya. Di bagian ini kami membagikan pengeluaran bisnis Berry Bites menjadi 3 kelompok biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya peralatan, dan biaya operasional agar pengeluaran biaya tersebut terlihat rapi dan tidak campur aduk. Nah, di slide ini ada daftar dan harga dari produk kami, yaitu biaya bahan baku pertama stiker dengan harga 25.000, keju oles dengan harga 42.000, whipping cream dengan harga 96.000, SKM dengan harga 18.000, egg drops dengan harga 30.000, selai strawberry dengan harga 16.000, dip glass dengan harga 40.000, Mika dengan harga 75.000, buah strawberry dengan harga 60.000, kantong plastik dengan harga 10.000, sendok plastik dengan harga 17.500, keju parut dengan harga 13.000, bubuk Oreo dengan harga 20.000. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ada biaya peralatan dari produk Berry Bites, yaitu mixer dengan harga 200.000, baskom dengan harga 15.000, banner dengan harga 35.000, poster dengan harga 15.000, proposal dengan harga 15.000, katalog dengan harga 5.000, company profile dengan harga 5.000, brosur dengan harga 5.000. Nah, selanjutnya ada biaya operasional dari produk Berry Bites, yaitu sewa tempat dengan harga 100.000, gaji karyawan dengan harga 750.000, listrik dan air dengan harga 100.000. Nah, dari struktur biaya yang detail dan transparan ini yang menjadi acuan kami dalam menentukan harga jual.
Jadi, meskipun kami menargetkan kantong pelajar, tetapi kami tetap bisa mengelola margin keuntungan dengan matang tanpa mengorbankan kualitas bahan baku sedikit pun. Baik, di sini ada revenue streams. Sumber pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk kepada pelanggan. Pendapatan ini digunakan untuk menutupi biaya operasional, menjaga keberlangsungan usaha, dan memperoleh keuntungan. Sumber pendapatan Berry Batch meliputi 1. Penjualan langsung produk. Pendapatan diperoleh dari penjualan langsung di stand yang berada di depan kampus UPSI Margonda. Metode ini memudahkan pelanggan melihat dan membeli produk secara langsung dan meningkatkan interaksi dengan konsumen. Dan yang kedua, penjualan melalui media sosial. Berry Batch juga memperoleh pendapatan melalui pemesanan online menggunakan Instagram dan WhatsApp. Saluran ini membantu memperluas jangkauan pasar dan memudahkan pelanggan melakukan pembelian. Pemesanan sistem pre-order. Layanan pre-order memungkinkan pelanggan memesan produk terlebih dahulu sesuai kebutuhan. Sistem ini membantu proses produksi menjadi lebih terencana serta menjaga kualitas produk tetap optimal. Dan yang ketiga ada metode pembayaran yang beragam. Untuk memudahkan transaksi, Berry Batch menyediakan pembayaran tunai dan QRIS. Pilihan ini memberikan kemudahan, kenyamanan, dan fleksibilitas bagi pelanggan saat melakukan pembelian. Next. Di sini ada biaya investasi. Yang pertama ada mixer, kuantitatif 1 dengan harga satuan 200.000, jumlahnya 200. Dan yang kedua baskom, kuantitatifnya 1, harga satuannya 15.000, jumlahnya 15.000. Jadi total keseluruhannya ada 215.000. Dan di sini ada biaya tetap. Yang pertama ada sewa tempat, kuantitatifnya 5, harga satuan 20.000, jumlahnya 100.000. Dan yang kedua gaji karyawan, kuantitatif 1, harga satuan 150, jumlahnya 750. Dan yang ketiga ada listrik dan air, kuantitatifnya 1, harga satuannya 100.000, jumlah 100.000. Jadi totalnya ada 950.000. Next. Di sini ada biaya variabel. Yang pertama ada stiker, kuantitatifnya 500 rupiah dengan jumlah 25.000. Dan yang kedua keju oles, kuantitatifnya 3, harganya 14.000, jumlah 42.000. Dan yang ketiga whipped cream, kuantitatifnya 32.000, jumlah 96.000. Dan yang keempat SKM, kuantitatifnya 1, harga 18.000, jumlah 18.000. Dan yang kelima egg drops, kuantitatifnya 3, harganya 10.000, jumlahnya 30.000. Dan yang keenam selai strawberry, kuantitatifnya 2, harga satuannya 8.000, jumlahnya 16.000. Dan yang ketujuh deep glaze 200, kuantitatifnya 4, harga 10.000, jumlah 40.000. Dan yang kedelapan mika, kuantitatif 50, harga 1.500, jumlah 75.000. Yang 9 buah strawberry, kuantitatifnya 1 kg, harga satuannya 30.000, jumlahnya 60.000. Yang ke-10 kantong plastik, kuantitatifnya 1, harga 10.000, jumlah 10.000. Yang ke-11 sendok plastik, kuantitatif 50, harga 350, jumlah 17.500. Yang ke-12 keju parut, kuantitatifnya 1, harga 13.000, jumlah 13.000. Dan yang terakhir bubuk Oreo, kuantitatif 1, harga 20.000, jumlah 20.000. Jadi total keseluruhannya adalah 462.500. Next. Dan yang sini ada business action budget atau biaya launching. Yang pertama ada banner,
Kuantitatifnya 1, harga satuan 35.000, jumlah 35.000. Dan yang kedua ada poster, kuantitatifnya adalah 5, harga satuan 3.000, jumlah 15.000. Dan yang ketiga proposal, kuantitatifnya 1 dan harga satuan 15.000, jumlah 15.000. Dan yang keempat katalog, kuantitatif 5, harga satuan 5.000, jumlah 25.000. Dan yang kelima company profile, kuantitatifnya 5, harga satuan 5.000, jumlah 25.000. Dan yang keenam brosur, kuantitatif 5, harga satuan 5.000, jumlah 25.000. Totalnya adalah 142. Baik, pada slide ini dijelaskan perhitungan harga pokok HPP dengan biaya tetap Rp 180.000. Biaya variabel itu sebesar 13.875.000. Jumlah produk itu 50 dikali 30 hari, itu 1.500 produk. Diperoleh HPP sebesar 1.883.000 produk per produk. Berdasarkan perhitungan harga jual minimum berkisar 11.000 sampai 15.000. Namun produk ini dijual seharga 20.000 per produk, sehingga memberikan margin keuntungan yang lebih besar dan tetap berada di atas HPP. Baik, untuk slide berikutnya. Oke, pada slide berikutnya yaitu break even point. Kapasitas produksi per bulan 1.500 per unit. Untuk harga jual itu sekitar 20.000. Maka total penjualan 20.000 dikali 1.500 per produk sama dengan 30 juta. Variable cost itu 950.000 per 1.500 sama dengan 633 per unit. Untuk variable cost atau per unit itu 13.875.000 atau 1.500 produk sama dengan 9.250 per unit. Baik, pada slide ini jelaskan pembagian keuntungan atau profit revenue sharing. Total penjualan sebesar 30 juta dengan biaya produksi itu 13.875.000, sehingga diperoleh keuntungan sebesar 16.125.000. Dari keuntungan tersebut 40% atau sejumlah 6.450.000 ditahan sebagai laba perusahaan. Sementara itu masing-masing dari 5 investor memperoleh pembagian sebesar 12%, yaitu 1.935.000 per investor. Skema ini membuat keuntungan dibagikan secara adil, sekaligus perusahaan tetap memiliki laba yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha. Baik, pada slide terakhir yaitu ada closure atau penutup. Berry Beats adalah usaha kuliner yang menawarkan dessert berbahan dasar stroberi dengan cita rasa yang lezat, tampilan menarik, dan harga terjangkau. Produk ini ditujukan terutama untuk remaja, pelajar, maupun mahasiswa.
dan pencinta dessert yang menginginkan cemilan berkualitas dan kekinian. Melalui penerapan bisnis model kanvas atau BMC, Berrybeats memiliki perencanaan bisnis yang terstruktur, mulai dari kerjasama dengan mitra, proses produksi dan pemasaran, hingga pengelolaan sumber daya dan keuangan. Keunggulan utama Berrybeats terletak pada penggunaan bahan berkualitas, rasa yang menggugah selera, kemasan yang aman, serta strategi pemasaran melalui media sosial dan penjualan langsung. Dengan dukungan pelayanan yang baik, kemudian transaksi, serta sumber pendapatan yang beragam, Berrybeats memiliki peluang untuk berkembang menjadi usaha dessert yang menjanjikan dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen akan cemilan manis yang praktis dan berkualitas. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di pause belum? Udah nih.